Tipis, 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 tips berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum aku mulai, izinkan aku dan rekan aku kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama aku Alisa Angasabila. Oke, dan aku Katelia Dia Permeswari, bisa dipanggil Katel atau Lia. Di sini aku dan Alisa bahkan akan menjadi MC untuk podcast hari ini. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengundang Hafiz. Boleh Hafiz mengenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan ya teman-teman, saya Hafiz Alhairi Renal dari mahasiswa Telkom University, program studi S1 Informatika tahun 2022, angkatan. Oke, halo Hafiz. Halo. Jadi Halo, pada kali ini kita dengar kalau kamu punya bisnis di Rensound ya. Iya, Itu tuh betul. kita boleh tahu nggak sih Rensound tuh apa? Oke, ini saya izin jelasin ya, Oke. Alisa sama apa boleh namanya? banget. Katelia ya namanya ya? Iya, Katelia. Oke, Boleh, Katelia. Jadi silakan Hafiz. Rensound itu adalah sebuah vendor sound system dan alat musik ya. Dan kenapa namanya Rensound? Karena itu diambil dari nama terakhir saya ya. Itu yang tertera di sini kan ada Hafiz Alhairi Renal. Makanya saya ambil Rensound. Karena saya sendiri tuh senang banget bermusik ya, dari kecil saya dikursusin buat main drum sama ibu saya. Karena saya anaknya aktif kan, nggak mau diem. Makanya saya kan lesin drum. Dan itu berlanjut sampai saya remaja, SMA, ngeband sampai saat ini pas kuliah. Makanya saya cenderung untuk terdorong berbisnis di industri musik sih ya Kak. Itu sih kenapa namanya Rensound ya. Oke, menarik ya. Awalnya Iya. dari suka musik. Berarti dari hobi ya yang melatar belakangi dari Hafiz sendiri untuk membangun wirausaha Iya, Rensound betul. ini gitu ya. Oke. Iya, betul. Nah, oke. Mau tahu nih gimana sih kayak awalnya tuh bisa berwirausaha gitu kan, maksudnya memang Oke. ini ya, maksudnya diawali dengan hobi tapi bisa mengarah ke bisnis begitu. Itu Bisnis ya. awalnya gimana? Iya, betul. Boleh Oke. diceritakan Hafiz? Awalnya gini Kak, jadi tuh aku kan emang sebelumnya aku jelasin dulu ya kenapa aku jurusannya informatika ya, karena aku seneng Silakan. anak rumahan banget lah. Aku tuh seneng main game, main komputer kayak gitu, akhirnya emang dimasukin sama orang tua ke informatika. Tapi bertolak jauh banget itu sama hobi saya kan, musik. Akhirnya di kampus itu saya bener-bener jarang berinteraksi, anak rumahan banget lah pokoknya. Tapi saya punya teman-teman kenalan-kenalan gitu. Awal-awalnya teman-teman kenalan gitu kan dari organisasi ya. Dia minjem dong kabel atau enggak alat-alat musik lah. Saya kan ada lah ya. Karena waktu itu saya emang dari orang tua itu difasilitasi lah ya, difasilitasi untuk berkarir di musik itu waktu SMA, latihan-latihan. Kebawalah pas kuliah. Awalnya dipinjem-pinjem, saya juga kayak ngerasa wah ngeri juga maintenance-nya kan. Setiap aset itu kan pasti ada maintenance-nya yang untuk diperbaiki ya. Nggak bisa asal Betul banget. asal sembarang pinjem ke orang. Ntar kan kalau misalkan rusak kan saya juga yang keluar kan. Awalnya itu, yaudah deh, mending saya bikin branding, saya bikin nama yang menarik gitu kan. Oke, diambil aja nama saya yang terakhir, udah Rensound. Langsung saya kelola untuk produk-produknya itu saya kelola kayak, oke, sewa perharinya segini. Terus ini saya paketin dari speakernya, saya paketin ini alat musiknya kayak gitu sih Kak. Awal saya berwirausaha ya. Iya. Menarik sekali ya. Iya. Terus ini sih aku tadi kan awalnya kamu belum pernah berbisnis nih atau udah pernah sebelum dari yang Rensound ini? Belum, saya nggak ada mental pengusahanya sih Kak. Bener-bener ini pertama kali usaha pertama saya di sini karena saya kan emang pemain musik.
dan pengguna komputer yang senang main game ya. Dan tiba-tiba terjun, wah itu saya diuji sekali, kayak mental saya kayak harus ambil resiko, paham kan? Kita tuh harus ambil resiko. Ya Betul, mau nggak betul. mau harus terima kalau misalkan rusak atau gimana, kita harus ancang-ancang planningnya ke depan kayak gitu sih Kak. Oke, Oke, aku mau baik. tanya kan kamu belum pernah terjun tuh ke dunia wirausaha. Gimana sih cara nentuin harga-harga yang tadi kamu sebutin gitu kayak per paket kayak gitu? Oh, itu aku survei sih. Awal-awalnya sebelum itu kan aku survei dulu, kan aku sebelumnya di organisasi ya. Di organisasi kampus Telkom ini aku tergabung dalam sebuah UKM, yang dimana aku juga ikut survei kan kalau misalkan ngadain acara. Dan di acara itu aku selalu survei vendor-vendor, oh harganya vendor ini segini, oh harganya ini. Nah dari situ saya tentuin juga sama brand. Jadi kan setiap alat itu kan ada brandnya ya Kak, kayak Yamaha Kakak tahu kan ya. Ada brand ini Iya, iya, Yamaha, iya, brand iya. ini kayak gitu. Ya udah dari situ saya tentuin harganya. Berarti Gitu. memang dilatar belakangi dengan dari organisasi juga, jadi Iya nambah kayak betul. wawasan tentang vendor dan segala macam gitu ya? Bener banget. Oke, baik, Jadi baik. makanya saya bisa terjun ke usaha. Gitu. Nah, sama mau tanya lagi nih, kan sebelum mungkin sudah ada ini ya pengalaman dari organisasi, tapi untuk kayak kemampuan skill wirausaha kan bisa dibilang waktu mengawali mungkin ada banyak tantangan nih ya. Nah, bisa diceritakan dong gimana nih tantangan yang dihadapin dan gimana cara kamu untuk solve itu gitu? Oke, Sebagai orang yang mungkin baru mengawali di bidang usaha gitu. Iya. Untuk mengawali tantangannya itu tergantung dari usaha yang kita senangi ya. Jadi kita jangan pernah FOMO. Kakak paham lah ya FOMO ya. Wah ngelihat itu ada makanan tuh rame, kita langsung bikin bisnis makanan atau kayak gitu karena FOMO. Kalau aku nggak kayak Betul, gitu. betul. Kalau aku ngikutin usaha tuh sesuai apa yang kapasitas aku mampu gitu. Di musik ini karena saya udah paham ya cara colok-colok kabel, instalasinya dari mixer ke speaker itu aku udah paham gitu. Bahkan waktu usaha aku berjalan itu aku bener-bener sendiri gitu, paham kan? Bener-bener sendiri aku angkat semua barang-barangnya di mobil, aku turunin, pasang, instalasi sendiri. Dan itu alhamdulillahnya ya berhasil. Tadinya aku pede aja gitu, paham kan? Pasti orang kan nggak pede. Cuman kalau aku udah paham Iya, oh iya, iya iya. bagian sini, udah pede dengan natural sejalannya gitu Kak. Gitu sih. Berarti memang harus diawali dengan kayak mental yang kuat dan yakin gitu yang penting ya? Yakin, iya, Iya, pede aja betul. pede aja. Kalau kamu senang masak ya udah, senangnya bagian apa, kayak gitu. Jangan FOMO intinya. Iya. Betul, betul, betul. Oke, tadi kan sempat mention nih kalau awalnya sendiri, berarti sekarang udah nggak sendiri atau gimana? Iya betul, sekarang udah nggak sendiri. Jadi aku untuk di tim Rainsound ini awalnya kan aku sendiri ya waktu satu acara. Ini aku nge-hire untuk ngebayar soundman-nya. Jadi aku yang instalasinya, mobilitasnya sama aku semua, dikirim misalkan ke kampus mana yang ada di Bandung. Oh ya, disclaimer, by the way ini vendornya khusus yang ada di area Bandung ya Kak. Jadi aku biasa sewa-sewain di kampus Bandung, aku anter. Oh ya, ya. Iya, aku anter, abis itu aku yang pasang-pasang, baru soundman-nya datang, cek sound. Ya udah aku nyantai. Jadi timnya itu sih cuman aku sendiri sama soundman. Berdua. Iya. Kalau boleh tahu nih, kamu kenalan sama si soundman-nya tuh dari mana gitu? Terus Oh, kenapa kayak kan banyak nih kerjaan yang harus dilakukan gitu. iya. Nah, kenapa ngambilnya yang soundman gitu? Kenapa saya nyari soundman tuh yang bener-bener udah profesional banget lah ya, yang pastinya yang udah berpengalaman di nge-handle event-event. Itu kebetulan dapat kenalan kembali lagi dari organisasi, dari relasi. Jadi teman aku yang di organisasi ini punya temen di luar kampus Telkom. Kebetulan dia dari kampus yang ada di Dago, boleh disebut gak kampus? Kampus negeri sih. Oh Ya iya, pokoknya iya, kampus iya. negeri lah ya, di sana di Dago atas. Dia jurusan musik juga. Nah sekarang dia baru sarjana pokoknya musik. Nah ya udah sekarang dia jadi kita enak lah tektokannya, udah nyaman juga kan, bukan orang lain. Udah dari awal tahun sih, dari awal tahun sama dia tuh. Oke.
Oke, mungkin selanjutnya bakal mengarah ke yang lebih teknis mungkin ya Oke. pertanyaannya. Nah, sebelumnya kan udah diceritain nih kayak latar belakang gimana mengawali usahanya, terus, gimana bisa memulainya itu dan bisa sampai sekarang gitu. Nah, sekarang gimana nih, kamu kayak di usaha ini tuh membuat apa ya, merancang berbagai arus kas, terus anggaran bisnisnya, laporan keuangan dan segala macam tuh dari kamu Mmm. gimana? Apakah ada gitu? Dan kalau ada gimana tuh manajemennya kurang lebih? Oh, manajemen ya. Oke, kita masuk ke Iya. manajemen. Kalau di Renson itu untuk cash flow-nya masuknya semuanya ke aku, Kak, jadinya. Dari Oh. aku nanti di pembagiannya udah deal-deal-an, ada MOU-nya, Memorandum of Understanding ya, tahu kan ya, Iya iya MOU, iya. kita tanda Betul. tangan, oke bayarannya segini, soundman. Oh ya, sama ada tambahan juga kalau aku capek ngangkat-ngangkatin kan ada logistiknya, tanda tangan, ada jangkanya, ya udah nanti aku bayar. Tapi itu cuman berlangsung selama 2 bulan. Nah, setelahnya itu aku masuk tergabung sama PT Flick Group Indonesia. Jadi sekarang Renson itu udah di bawah naungan PT Flick Group Indonesia. Jadi sekarang manajemennya lebih dikelola sama PT tersebut ya. Oh, begitu. Iya. PT Flip Group Indonesia tuh kalau boleh tahu apakah yang di bidang apa tuh kalau boleh tahu? Oh, dia lebih di bidang agensi sih, agensi marketing ya. Dia lebih di Oh, agensi agensi marketing ya? marketing PT Flick Group Indonesia. Ada di Instagramnya tulis aja PT Flick Group Indonesia, nanti ada di situ kita ada dua anak usaha ya. Jadi ada Flick Kreatif sama ada Rensound. Nah, Flick Kreatif itu agensi marketingnya kayak misalkan di kafe-kafe kita nawarin paketnya kan. Paket apa sih namanya? Kita bakal bikin 12 konten atau kayak gitu ya kan. Paham kan kayak agensi marketing. Nah, baru anak Paham usahanya paham paham. saya. Saya Oh, begitu. Rensound-nya, anak Iya iya usahanya. iya iya. Ya di PT itu ada 2 anak usaha. Kalau untuk, Mmm. dari segi pemasarannya sendiri tuh apakah dari kamu manajemen atau dari agensinya atau gimana? Udah tergabung sama PT tuh udah sekalian dipromosiin pasti Oh, kita, udah heeh. include ya berarti Udah ya? include, heeh. Mmm. Iya, karena kita ada pembagian-pembagiannya kan. Jadi aku nggak usah work hard banget untuk bikin konten gitu loh, Kak. Jadi kan ada tim Oh, iya kontennya iya juga, iya iya. heeh, tim sosial Betul medianya. betul. Jadi udah enak lah. Ya alhamdulillahnya. Setelah 6 bulan kalau nggak salah ya Rensound tergabung itu. Iya sih, Kak. Dan ini by the way Rensound ini udah berjalan berapa ya, dihitung tuh dari Desember 2023, Kak. Berarti Januari, Februari, Oh, Maret, April, Mei, berarti Juni, berjalan Juli, hampir Agustus. setahun. 9 Setahun bulan. kurang Lumayan iya, ya. Iya. 9 bulan ya? Bentar lagi setahun sih Desember. Bentar lagi anniversary ya? Iya. Deket sama ulang tahun saya juga Desember soalnya. Mmm. Oh, Oh, sama dong. Oh, wah, sama kita Sagittarius ya berarti ya? waduh. Sagittarius. Yoi. Oke, aku kan sempet nge-stalk nih. Pernah Ardhito Pramono atau gimana tuh? Boleh Enggak. diceritain? Oh, Masuk jadi situ kah? oke. Aku tahu yang mana. Iya 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 Itu iya, Kok tahu tahu. tiba-tiba masuk itu situ? itu Ardhito minjem atau Bukan bukan? minjem. Artinya bukan, itu udah lama sih, Oh Kak. oh aku Enggak, waktu kira itu ini termasuk dari Rensound. enggak. Waktu Kayak itu aku salah aku stalk kayaknya. jadi gini ceritanya, waktu 2021 itu aku tuh seneng banget nyanyi. Jadi tuh aku sebelumnya pemain drum, Kak. Dari kecil ya, dari kecil umur 7 tahun sampai SMA tuh pemain drum pure. Cuman karena pandemi itu, aku jadi ngeasah kemampuan untuk nyanyi ya. Ikut nyanyi ternyata ada respon orang-orang di sekitar ya baik gitu kan. Katanya coba aja nyanyi cover-cover. Nah, terus tiba-tiba aku lihat tuh ada story-nya Bang Ardhito. Katanya dia ngebutuhin choir, kayak apa sih namanya? Paduan suara gitu, ada lomba. Akhirnya aku ikut. Ya alhamdulillah kan kontrak kerja lah pokoknya waktu itu buat jadi choir-nya di project-nya. Jadi ada 8 anak SMA waktu itu kalau nggak salah. Iya 8 anak SMA. 2021 udah lama itu. Ya udah di situ sama Ardhito Pramono sama ada Om Erwin juga, Om Erwin Gutawa. Di Jakarta waktu itu, di Jakarta rekamannya. Wah, keren banget udah Iya. sampai Termasuk ya. Erwin Tapi Gutawa ya. keren ya. Oh, Kakak tahu Keren banget Erwin? sih. Om Erwin. Kayak siapa yang nggak tahu Erwin Iya, Gutawa sih? benar. Kayak udah terkenal seantero Indonesia itu. Iya.
beliau. Nah, dari situ sih aku tuh mulai apa ya, kedorong buat apa sih, pede di musik gitu. Tadinya aku kayak, ah ya udahlah paling juga apa, jadi biasa aja gitu kan. Jadi apa, ya udah jadi orang biasa aja yang kerja atau gini gini gini. Padahal aku seneng banget kan, aku pengen banget di musik kan. Cuman karena mereka itu aku jadi apa ya, ada dorongan lah untuk semangat apa sih bermusik, karena sebelumnya aku suka nulis lagu Kak, nulis lagu. Hmm, Nah, dan alasan utamanya tuh di Rain Sound ini aku tuh nabung untuk produksi lagu aku gitu, lagu sendiri kan. Aku belum pernah produksi lagu, cuman kan lagi nabung. Nanti aku mau rilis first single lah, paling 2 tahun, setahun lagi. Masih lama sih, lagi nabung dulu. oke. Kamu bisa sudah nggak? Berarti nggak Ya udah selesai bisa nggak maksudnya kayak nggak lebih fokus ke wirausahanya ya? Iya, ini tuh niat awalnya juga biar apa ya, biar aku mempercepat menabungnya ya, untuk produksi musik first single aku kan. Aku seneng banget nulis lagu, cuman nggak pernah tersalurkan karena kan aku butuh nanya apa, konsultasi sama orang ini, sama orang itu gitu. Gimana lagunya, ada yang kurang nggak atau kayak gini. Gitu sih, sama mix apa kan, ngebayar orang buat mixing, mix apa, masteringnya kan. Kan besar juga ya produksi lagu ya. Iya sih. Iya, kayak gitu sih Kak. Nah, itu sih kalau dari Rain Sound ya. Jadi Rain Sound itu wah, itulah mencakup luas kalau dalam hidup saya. Kalau misalnya nanti udah buat musik nih, apa tetap ngelanjutin Rain Sound-nya atau gimana? Ya, Rain Sound tetap lanjut sih, soalnya kan bakal ada yang ngelola gitu kan, lepas tangan ibaratnya. Iya sih, lepas tangan Kak. Tetap lanjut. Terus respon dari orang tua mendukung gitu ya? Iya, mendukung. Karena kan Gimana tuh? semua aset-aset itu kan aku difasilitasin, karena dulu waktu SMA itu pasti latihan tuh di rumah kan, di rumah aku sama band-band waktu SMA. Dan orang tua juga ya support aja kegiatannya selama masih positif ya. Nah, terus awalnya juga orang tua khawatir kayak apa, barang-barangnya bakal rusak. Cuman kan ya aku kan bilang udah gede gitu kan, harus ambil resiko. Harus dikorbanin apa, asetnya. Tapi dengan cara yang tidak tidak blunder. Jadi kita pelan-pelan, jadi kayak lebih hati-hati. Oh iya, ada apa hukum-hukumnya kayak gitu loh Kak. Iya sih itu. Anak IT. Kalau sejauh ini nih, kayak pernah ngalamin problem terberat apa sih kalau dari kamu? Untuk problem sih waktu itu di Ransom itu ada. Waktu itu pemain bandnya itu waktu bulan Juni dia keselengkat, pokoknya keselengkat sama salah satu kabel. Kakak tau kabel jack gak sih? Iya, yang buat Kabel jack nyambungin ke gitar. sound kan ya? Ke gitar. Jadi ke gitar itu kan ada Oh, oke. nyolokin. Nah, itu tuh keselengkat dan itu langsung apa? Patah kabel jack. Ya udah dari situ. Ya untungnya kan ke cover lah, ketutup ya. Soalnya di perjanjian MOU-nya kan nggak ada ya untuk penggantian aset, karena kan sepenuhnya selama peminjaman itu kan yang bertanggung jawab kan Rain Sound ya. Selama masih dipantau ya, kecuali kalau lepas tangan ya. Ya itulah. Oke. Itu. Kan ini banyak nih yang mungkin bakal nonton. Mungkin ada saran gak sih dari kamu buat kalau ingin buka bisnis kayak gitu? Oh iya ya. Kalau saran dari aku sih itu aja yang tadi di awal aku bilang apa? Jangan FOMO aja, sesuai apa yang kalian semangati. Sama apa ya? Ya mulai dari sekarang aja, action aja, karena kan kuliah sekali seumur hidup ya. Cuma sekali selewat doang ini aku. Tahun depan juga udah skripsian.
Oh, udah mendekati tahun akhir ya. Iya. Kita kan Jadi bisa sejurusan kan dibilang informatika kan kalian? iya Iya. sejurusan sama. IF berapa? Kak Telia? Iya 10 aku. Aku 08. Mm-mm. Kalau Alisa? Dekat. Aku 9. 8, 9, 10. Deket banget ya, 8, 9, 10 ya. Aku bener nggak terlalu deket banget gitu loh. Apa? Nggak terlalu bersosialisasi ya. Karena aku senang banget main game. Jadi ya Oke. jiwa ekstrovertnya sedikit lah. Nah, dari sini kan kita jadi tahu nih Hafiz tuh Hafiz Al-Khairi Renal tuh gimana, terus dia maksudnya kayak latar belakangnya seperti apa Iya, gitu. betul. Jadi bisa dibilang kesimpulannya nih dari yang tadi kamu bilang terkait saran itu harus yakin pokoknya ya, yakin sama keinginan diri betul sendiri dan on the track aja, nggak usah FOMO gitu. Iya benar, nggak usah FOMO, fokus aja satu. Betul, dan harus kuat mental ya untuk memulai Nih, aku wirausaha mau tuh karena izin tanya dong. iya. Ini Iya kalau boleh silakan. kalau misalkan MC-nya sendiri Kak Telia tertarik apa nih? Waduh, kok saya yang jadi ditanya balik nih. Tertarik apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya dari segi hobi atau apa? Untuk kalau misalkan mau buka usaha kepikirannya apa? Spontan aja. Langsung. Pikiran usaha. Aduh, susah. Soalnya bukan orang bisnis. Nggak harus orang bisnis sih. Aku juga bukan orang bisnis. Aku pemain musik, pemain game anak rumahan. Mungkin ini sih ya, lebih ke pemberdayaan UMKM gitu sih aku kepikirannya ya. Lebih ke Iya, sana. pemberdayaan Iya. UMKM betul. Kalau Alisa? Jadi boleh, Lis, Oke, ayo. kalau aku kan dulu pernah waktu SD tuh kayak binder-binder gitu, tahu nggak sih? Aku jualan binder yang tahu binder-binder. ya, terus kalau SMP sempet kayak bros kayak gitu, jepit-jepit rambut, bando-bando kayak gitu. Sama tahu nggak sih gelang yang dibuat-buat? Aku sempet sih kalau kayak gitu yang iya, bisnis iya. Temen aku kecil-kecilan. juga kok. Custom gelang gitu kan? Iya. Temen aku Iya, anak iya, UI iya, aja iya. iya ngejual kok kayak Nah, gitu-gitu iya, kayak custom. terus ya kalau SMA aku waktu itu kan lagi hype banget tuh scrapbook. Nah, aku waktu itu buka scrapbook gitu sih. Jadi kayak cuman temen-temen aku yang mesen, biasanya tuh buat kado ulang tahun atau temen aku yang mau nembak salah satu orang lah kayak gitu, itu pakai scrapbook kayak gitu sih. Cuman nggak Berarti media ngejalanin perantara lagi. ya. Boleh tuh dilanjutin, Lis. Bisa banget. Iya lanjutin aja. Kayak kuliah sekali seumur hidup sumpah. Nah, aku tuh lebih ke takut nggak ada ini lagi sih, nggak ada pembeli lagi karena kan udah lebih modern kan scrapbook, terus udah banyak lah yang lebih pakai digital daripada yang buku gitu. Nah, Iya betul. aku mau nanya nih, menurut Hafiz nih, kamu gimana sih cara dapetin pembeli kayak yang penyewa gitu, atau kamu santai aja kalau ada nyewa ya nyewa, kalau enggak ya enggak gitu? Enggak sih pastinya aku hard sell banget ya. Kadang bisa hard sell, kadang bisa soft selling. Kalau aku soft sellingnya itu caranya ya aku misalkan datanglah ke kampus, misalkan kampus ITB lah ya. ITB sekitar terus nawarin ya ada anak organisasi kayak gitu, aku hampirin, Kak ini ada nih kalau misalkan perlu sesuatu, ini ada truk, kasih kartu namanya, terus nanti kayak gitu, itu soft sellingnya. Cuman kalau misalkan aku hard selling itu by call aja sih, kalau misalkan emang dia urgent banget itu aku hard selling. Tapi sepenuhnya di Ranson ini aku lebih ke soft selling sih, karena aku nawarin produk aku tuh ke mahasiswa ya, aku lebih utamain mahasiswa yang emang pengen berekspresi untuk buat acara, tapi mereka pada kesusahan buat cari vendor sound system gitu, paham kan? Apa-apa mahal. Nah, aku pengen lebih sejahterain gitu. Visi aku itu sih sama misinya kan. Biar ya udah biar kalian tuh era kuliah tuh ada seru-seruan lah dengan sound system yang enggak terlalu repot aku ituin, tapi aku bisa kemas itu sampai suaranya tuh oke banget gitu. Dan itu yang sound system itu juga anak muda kan yang mixinginnya kan.
anak gen sekarang lah, generasi sekarang. Eh, Gitu. mulia banget ya visi misinya Tel. Iya. Ya, kalian Menjadi ngerasa media sendiri lah. penyuara Iya. mahasiswa gitu Kalian ya. kalian ngerasa sendiri lah kan, susah nyari sound system kan. Iya, betul. Lumayan sih. Deal-dealan kayak gitu, apalagi yang nyewanya per hari itu kan dihitung per jam. Kalau aku nggak apa-apa, misalkan harga segini truk, ya udah mau sampai seharian besoknya dikembaliin, yang penting kan nggak berpatok sama jam kalau aku. Ya sama-sama enak lah mahasiswa kan. Iya sih. Betul. Katel tertarik buat event Iya. selanjutnya Iya tuh, Boleh nih, iya BTW bawa ada sound voucher system nih. dari Hafiz. Ada voucher kok, santai aja, ada voucher. Setiap mahasiswa, oh iya voucher. BTW di Renson itu kalau acaranya di kampus itu kita apa diskon kalau acara di kampus, kecuali di luar ya, di luar pakai harga normal. Di luar kampus. Kampus ini khusus untuk kayak Telkom University aja atau dibebaskan untuk semua kampus? Di kampus-kampus Bandung. Kalau masih area kampus itu kita diskon, kalau udah di luar area kampus kita udah nggak bisa pakai harga kampus. Kita pakai harga normal. Oh, Iya. gitu. Boleh nih untuk next event bisa kerjasama lah ya. Iya. Nanti kontakkan aja. Aman, langsung kontekan aja. Oke, siap. Nih, Mungkin sudah aku masih nggak tahu ya. penasaran Soalnya kah? nggak Pengen gali-gali lagi ini kah? sih. Soalnya aku kan nggak terlalu familiar nih dalam sound system kayak gitu. Aku pernah main keyboard tapi waktu kecil cuman main keyboard aja, nggak nekunin lagi sih. Dulu Iya. lebih ke ya. Terus Katel mungkin ada pertanyaan kayak masih penasaran tentang Rensound Betul. atau tentang Hafiz? Waduh. Aduh, kalau saya sih mengikut dari narasumbernya aja, mengalir aja. Bebas aja Iya, apa benar. yang Kita mau mengalir diceritakan saja lah ya. ya. Mengalir aja, betul. Ini nanti di platform Biar mana yang diuploadnya? santai. Di YouTube sama di IG Hima, tapi di IG Hima cuman kayak Kayak dikit Cut-cutnya sih. doang ya? teasernya lah. Iya, Teaser Teasernya yang awal. seru-seru lah ya, Reels. bagian-bagian Iya, serunya betul. ya. Boleh. Ini BTW kalau nyebut merek apa? Nyebut apa sih namanya? Sebuah merek itu boleh gak sih di podcast ini? Merek Boleh konteks sih. apa dulu? Merek apa Tapi yang boleh dia- aja sih. Heeh. Ini BTW mau coba tebak kalian, aku ngangkut alat sound systemnya pakai apaan? Oke. Maksudnya Pickup, dari kendaraan, Mobil biasa, mobil bak, atau mobil pickup? mobil pickup. pickup. Bukan, salah. Pakai apa? Tosa. Kalian tau mobil Brio yang ceper gak sih? Mobil ceper. Emang muat. Iya. Makanya itu nggak masuk di akal kan. Dan itu Renson itu ngangkutnya tuh pakai mobil pribadi aku kan, pakai mobil Brio yang ceper, pokoknya mobil ceper kecil mobilnya. Cuman aku Wah, itu gimana itu bareng-barengnya? tata Untuk gitu, bisa. aku tata cara masang ini, aku tunjukin ya di HP ya. Bentar, Oh, wait. boleh. Menarik Kemarin nih. tuh iya bentar. Fun fact ya. Iya, Rensound fun fact ya. cuman di Nih ya. podcast ini. Bentar, aku matiin dulu apa sih namanya, blurnya. Boleh. Nah, wait. Nah, mobilnya ini nih digelapin dulu. Nah, masih gitu ya. Nah, mobilnya yang ini. Wow. Itu Tuh. semua ada satu paket set gitu atau Iya, gimana udah tuh? satu paket set ini. Tuh. Nah, itu kan, nah di kiri ini speaker besarnya, itu ada koper. Wow. Jadi aku pisahin kabel-kabel tuh ada di koper ya. Ada 2 koper di kaki itu, Wow. kaki belakang, 2 koper, 1 speaker. Itu BTW 15 inch ukurannya, besar banget itu speakernya. Nah, itu ibaratnya buat galon, itu buat Muat ya. Wah, ini skill buat tarik menatanya galon. harus Itu sangat buat galon terasa ini ya. asli, itu buat galon. Nah, itu baru ada koper lagi di kaki kanan bawah. Belakang supir tuh di kakinya ada koper. Nah, itu tiang-tiang stand mic, ada stand speaker. Nah, itu di tengah-tengah ada koper merah. Itu kabel lagi. Jadi aku pisahin manajemen kabel tuh ada 3 koper. Nah, itu ada 2 speaker kan. Jadi biar enggak nggak bisa tercampur buru-buru antara ya. barang. Nah, betul, kabel-kabel tuh nggak boleh kecampur, Kak. Banyak jenis-jenisnya. Nah, terus di depan Ini di sebelah kalau- supir itu speaker-speaker, ada 4 speaker yang kecil. Nah,
Tuh lihat tuh. Sampai Nah Oh, di itu depan ada 4 masih ada speaker. lagi. Nah Berarti ini full ini ya untuk supir aja kuotanya ya. iya buat aku sendiri ini. Kan dibilang yang instalasi aku sendiri Kak. Heeh. Nah Itu BTW itu kalau telat nggak muat sih. wah Kalau telat iya. buru-buru. Nah itu baru sound systemnya kan. Nah ini kalau misalkan ada yang mau nyewa drum akustik, kalian tahu gak sih bedanya drum akustik sama elektrik? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Nah drum akustik itu yang Oh, ya. aluminium, yang kulit, yang kayak kayu, yang berisik. Bedak, yang originalnya lah drum akustik Iya, itu yang iya, berisik, iya, iya. yang kayu. Tahu. Kalau drum Oh. elektrik yang karet, yang kemarin acara Hello World-nya dari Informatika. Nah itu drum elektrik Oh iya. yang karet. Itu pakai pad. Kalau ini kan, nah ini kalau aku ada Oh yang nyewa drum berarti akustik, yang masih bulat ya? Yang iya masih. Oh iya. Itu gimana tuh masuk? Bisa masuk? masuk. Nah itu aku kadang 2 kali bolak-balik atau enggak dibantuin sama apa timnya ya, kalau ada mobil ya. Tapi aku Oh iya, gantiin iya. bensinnya juga. Ini kalau misalkan aku sendiri ya, jadi aku angkut dulu sound systemnya, baru aku angkut alat musik drum ini. Ini kalau ini, nah kalau ini ngangkut drumnya tuh, itu kan besar tuh. Oh, berarti dibongkar semua nanti baru di onsite-nya di ini ya, di set, di instalasi Iya. gitu ya. Oh, Betul. itu berarti semua kamu instalasi sendiri itu di tempat. Sendiri emang aku tuh orangnya seneng ngerombak kamar, suka bikin kamar cozy, paham gak sih? Jadi seneng dekor kamar lah. Iya dari aku SMA SMP sih. Iya. Jadi ya nyaman aja. Jadi aku kalau nggak dekor kamar aku homesick. Itu fun fact-nya. Harus ini ya, Iya. ngedekor Tiap biar berapa kayak produktif. minggu tuh? Kenapa? Apakah Itu sering tiap berapa ganti minggu layout kamar tuh? atau berapa Apakah sering? bulan? Kayaknya setiap bulan pasti ada yang berubah. Setiap bulan pasti ada yang berubah itu. Ini kayak ini nih. Ini kan bawa dari rumah. Terus ini papan tulis tuh. Ada papan tulis. Wow. Nah di situ ada apa tuh? Ya ada pajangan foto. Kayak gitu. Ya gitulah. Oke. Soalnya kan biar nyaman juga kan. Iya. Kalau mau ngerjain sesuatu kayak nulis lagu atau gimana belajar. Betul juga. Terus kamar Bener sendiri itu sih. kan juga tempat media eksplorasi juga kan Iya ya. Jadi bener. kayak menyesuaikan mood juga gitu. Nah iya kalau lagi Iya. capek-capeknya kan habis beres kelas tuh, aku kan nggak mau tempat keramaian ya kayak WDP tuh. WDP kan rame banget ya. Aduh, iya ramai Wah banget parah sih crowded jujur. banget Aduh. itu. Paling kalau malam aja gitu kalau yang sepi. Pokoknya kalau capek tuh enaknya kan kalau lihat kamar cozy itu kan jadi nggak homesick lah. Jadi bisa istirahat. Kayak gitu sih Kak. Iya betul. Ini kalau kakak sendiri gimana ini? Cerita juga dong. Boleh dari Alisa dulu. Dari Alisa dulu dong. Masa aku doang nih yang sendirian yang ngoceh. Tuh, kita kan di sini kan mengeksplorasi dan latar belakang kamu gimana nih? Oh, Iya, dari Utama narasumber. MC-nya di sini kan Hafiz gitu. Overtime nggak apa-apa ini? Main karakter. Nggak apa-apa sih. Ini no limit lah. Oke. Ini mau tahu tentang apa nih? Kalau aku sih untuk bisnis enggak buat ngebisnis sih. Oke. Kalau kebetulan aku tuh dulu ikut OSIS juga kan SMA ya. SMA ikut OSIS. Kuliah tuh sebenarnya udah lebih pengen fokus untuk di musik ya. Cuman ya karena aku butuh banget relasi, ya udah aku masuk organisasi tuh. Nah di organisasi ini kebetulan aku UKM ya. Kalau aku UKM bukan hima. Karena UKM aku tuh seni, UKM kesenian gitu lah ya. Jadi lebih arah ke seni karena aku seneng. Dari sini tuh ya mulai melebar lah relasinya kan. Dari UKM seni itu dan aku dapet bukan divisi sih, jabatan aku tuh kayak PR gitu loh, public relation, paham gak sih? Oh iya. Iya. Eksternalnya berarti ya. Manajer talent kan mainnya eksternal ya. Iya. Aku dapat manajer talent, aku dapat eksternal, jadi lebih ngobrol kayak gini loh Kak. Lebih banyak ngobrol kayak gini, ketemu orang. Nah dari situ tuh aku manfaatin, jadi kakak butuh gak acara kayak gini-gini, siapa tahu perlu kayak gitu.
Jadi gitu cara aku ngeluasin koneksi. Iya sih. Ya, tapi ada minusnya teman-teman ya yang lagi nonton. Minusnya Apa adalah tuh? kuliah Anda terganggu. Tapi kalau bisa manajemen oke lah. Ya, tapi kan sebagai namanya mahasiswa mah anak eksplorasi kan butuh ya. Yang penting mah Iya, betul produktif banget. aja selama itu kayak nggak membawa hal buruk atau gimana kayak Iya. ya udah aja nggak sih gitu. Benar. Tapi aku juga udah mau lengser kok, nanti November aku lengser. Nah, ini aku akan tergabung dalam sebuah komunitasnya hima kakak-kakak di sini. Tebak coba apa? Wah, apa tuh? Hey, what's up? Komunitas musik informatika apa? Aduh. Ritmix Oh ya? ya, Nah, betul Ritmix. teman-teman, jangan lupa join Ritmix ya. Langsung aja masuk Ritmix, daftar di komen. Dari komen. Iya. Yap. Iya Ditunggu sih. ya buat yang nonton barangkali apa ada yang berminat dengan komunitas yang aktif di bidang musik dan band Nah, bisa betul join ke banget. Ritmix. Iya, Boleh refreshing silakan ya promosi. daripada Ya. daripada ngoding mulu kuliah, stres. Mending kita refreshing. Di komunitas ini juga banyak ini ya orang-orang yang memang memiliki minat yang sama, Iya, terus juga minatnya bisa sama. eksplorasi bareng-bareng gitu Nah, di situ ya. tuh Hmm. bisa digali lagi kalau misalkan kita manfaatin sebuah organisasi gitu ya. Kalau misalkan kita bisa branding tuh itu salah satu usaha juga sih. Nge-branding ya. Kayak misalkan Branding ya. Katelia Iya. sama Alisa nge-branding diri kan di organisasi itu bisa jadi jadi apa sih MC, jadi portofolio sosial media pribadi itu bisa. Oke. Kalau dari kamu sendiri untuk di sosial media apakah ada mulai branding atau gimana? Kalau di sosial Belum. media? Ya belum sih, sosial media aku belum cover karena aku nggak terlalu tergairah untuk cover musik ya, karena emang nggak sempat waktunya, bener-bener nggak sempat kan, emang Gitu. kuliah, bener-bener setiap hari kuliah, nggak ada waktu luang buat main musik tuh sedikit, makanya aku habis kuliah ya udah, ini siapa nih yang mau sewa, soalnya kan aku juga organisasi kan, ngurusin event juga, acara kan, kayak humas atau apa gitu, kadang suka miss terus selama aku ngejabat organisasi tuh. Tapi karena memang ini ya jadwalnya juga padat ya. Iya, betul Karena banget. memang branding itu kan juga butuh kayak maksudnya nggak butuh waktu sebentar gitu kan, juga kayak harus butuh brainstorming untuk kayak bisa engage viewers juga gimana gitu Iya, untuk betul. konten-kontennya. Ada arah ke sana Bener. nggak BTW? Pengen banget sih. Ini udah mau mulai kayaknya nih. Mulai cover Oke. dulu lah ya. Boleh lah, mulai. Ya, semoga aja sih ya. Aku rencananya tahun depan sih yang ngerilis lagu pertama kan. Soalnya lagunya udah ditulis lama sih. 2022 atau 2021 gitu, aku lupa ya. Oh, udah Kayaknya cukup lama ya berarti 2021 sih. 3 tahun yang lalu ya. Iya, 3 tahun yang lalu. Banyak yang aku tulis. Ada yang tahun lalu. Cuman yang paling teman-teman aku terdekat suka ya itu yang lagu pertama aku ada lagu bahasa Indonesia. Itu aku kasih dengar ke beberapa teman dekat. Oh, ini oke nih. Dikiranya itu lagu apa ya? Oh, ini lagu siapa gitu. Aku bilang, oh ini bikin sendiri. Pada kaget aja gitu kan. Soalnya kan aku nggak terlalu seekspresif itu ya. Aku orangnya nggak seekspresif itu. Tapi by nulis gitu. Ekspresi aku tuh by menulis. Itu sih. Next mungkin kepikiran kan tadi selain suka musik suka game tuh. Mau berbisnis di game kah atau enggak? Oh, kalau untuk teknologi ya sesuai jurusan kita ini, aku kepikirannya ngebuat aplikasi aja sih. Lagi kembangin aplikasi aja biar untuk mempermudah anak mahasiswa, manajemen time atau ya ke arah situ lah. Ke arah itu. Mau bikin aplikasi gitu ya. Karena aku sendiri seneng lebih seneng untuk jadi project manager. Paham gak sih Kak? Jadi kayak Iya, iya, paham, project paham. manajernya sih ya. Jadi kayak seneng, oh ini kayaknya kebutuhan riset Iya, riset sekitar dibanding front end sama back end ya. Cuman aku tipis-tipis front end sih ya bisa. Cuman kalau udah back end aku kurang terlalu minat ya.
Ya, Waktu ya. kemarin belajar juga kurang Emang terlalu minat. backend cukup susah sih ya. Dan Parah, susah mau banget. nimpalin juga nih. Mau nimpalin juga aku kebetulan juga agak tertarik arah project manager nih. Jadi kayak Iya, iya. masih mulai mencoba lah kayak Iya, riset-riset benar-benar. gitu. Iya, tapi kalau mau jadi project manager tuh harus bisa juga kan, ngoding juga harus bisa karena kan kita Betul, bakal betul, ngarahin kan. betul, betul. Betul. Emang Betul. apa ya, hard skill-nya juga harus kuat juga sih ya untuk Iya, bisa harus jadi kuat. project manager itu sebenarnya. Kita mantau tim karena kan, mantau tim. Iya, betul. Oh, berarti kalau Katelia sendiri lebih dominan itu project manager atau back end, front end, UI UX? Kalau misal ini sih paling kalau untuk kayak di bidang developernya mungkin cukup bisa aja. Cuma untuk minat dan jangka panjang ke sana kayaknya enggak. Mungkin kalau untuk jangka panjang lebih ke entah digital bisnis atau mungkin ke project management gitu sih. Tapi kan memang kalau untuk memulai ke sana kan harus hard skill-nya kalau di bidang kita kan harus kuat ya. Entah seenggaknya Iya. harus bisa seenggaknya front end, at least atau enggak UI UX atau enggak mungkin data science gitu baru bisa melangkah ke sana ke project management gitu sih. Iya. Alisa gimana nih? Kalau aku sih lebih front end back end sih. Wah, Keren sih, udah itu. Respect. Soalnya kalau selama ini kalau project management tuh lebih kurang bisa organisir gitu sih kalau kayak tubes kayak gitu. Iya. Itu lebih ke front end back end-nya sih. Kalau aku sendiri ada sih nanti pengen lagi coba belajar back end sih, back end Golang tuh. Buat pegangan soalnya daripada banyak bahasa pemrograman kan pusing. Oh ya benar-benar Ya, benar banget yang sih penting banyak pilihan soalnya ya. kan di kuliah kan lagi belajar Golang ya bahasanya kan kayak kita waktu kemarin tuh. Oh iya iya di awal-awal. Ya itu sih. Oke. Mungkin ada lagi Katel? Mungkin kalau dari aku udah cukup ya. Boleh kalau dari Alisa gimana nih? Ada lagi nggak? Iya masih kepo ya. Kalau Mm-mm. aku Sebenarnya masih lebih banyak ke ya yang bisa diulik tuh harusnya cuma iya. bisa 3 jam nanti kalau misalkan Iya. diterusin deh. Mungkin kalau aku minta Gimana closing nih deh Lis? dari Masih ada Hafiz lagi nggak? Oke, kayak boleh. last sentence dari Hafiz. Last Oh, sentence. sentence. Untuk konten tipis ini. Konten tipis oke teman-teman. Jadi last sentence dari saya, kalian jangan nyerah di kuliah karena di kuliah ini kalian mencari jati diri ya. Oke tetap semangat kuliahnya kewajiban terus action karena kuliah seumur hidup sekali. Nah itu. Itu sih ya dari aku. Berarti kalau ambil S2 atau S3 itu nggak sekali. Waduh, gimana? Prinsip YOLO ya. Mikir You only dulu live loading. once. Iya betul. Oke. Itu sih kalau dari aku. Dari aku udah sih. Kalau Katel mau last sentence atau Iya. gimana? Motivation? Mungkin ini sih semoga sukses terus buat Nih. usahanya, buat minatnya ke depannya dan segala Amin. macam semoga dilancarkan Amin. dan Renson semakin sukses dan maju. Amin. Semangat ya. Semangat Katelia juga Keren semakin banget. sukses. Iya. Thank you. Kasih. Oke, kalau dari aku mungkin sama wish-nya yang the best for Hafiz, the best for Rensound. Terus aku mau nginfoin nanti Rensound bisa kita promosiin lewat IG Merch dan nge-tag IG Hima. Jadi dari Merch sama Hima bisa tahu ya. IG Merch. Mungkin itu buat nambah pemasaran buat Rensound sih. Betul, jadi biar kayak mahasiswa di IAF ini khususnya bisa lebih tahu mengenai Rensound juga gitu. Jadi Iya. dan kalau ada apa-apa maksudnya bisa kan ini ya sejurusan ya bisa lebih gampang dan Iya, bisa lebih maksudnya mudah gampang gitu lah. aksesnya betul. Ketemu kita satu gedung ya. Nah, cocok. Iya, aman-aman. Itu sih. Oke. Oke. Aku tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Oke. Hafiz. Makasih Hafiz.